Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya watin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma. Yang terhormat Ibu Dika Tripitasari selaku dosen pengampu mata kuliah studi materi PAI SMA SMK, dan tak lupa teman-teman kelas PAI yang berbahagia. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah di siang yang cerah ini kita dapat mengikuti perkuliahan seperti biasanya dengan keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Diah Ayu Fatmawati dengan NIM 201200268, Eva Aulia Ramadhani dengan NIM 201200285, dan saya sendiri Fitria Anggariza Permana dengan NIM 201200293. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Al-Quran sebagai Pedoman Hidup. Baik, saya akan menjelaskan mengenai betapa pentingnya mengimani kitab-kitab Allah. Iman kepada kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi dan rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada nabi-nabinya, yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Keyakinan seorang muslim tentang keberadaan beberapa kitab suci yaitu tidak berarti bahwa umat Islam harus dibimbing oleh kitab suci tersebut. Hanya Al-Quran yang harus dijadikan sebagai pedoman, sebab semua kitab suci tersebut selain Al-Quran sudah tidak utuh dan tidak orisinil, karena sudah mengalami banyak perubahan, penambahan, dan pengurangan. Misalnya kitab Injil yang paling dekat masa pewahyunya dari Al-Quran yang sudah tidak dijumpai naskah aslinya dan bahasa Aramea. Saat ini hanya ditemukan perjanjian baru yang terdiri dari 4 versi Injil yang disebutkan sebagai karya sahabat Yesus, yakni Injil Matius, Injil Yahya, Injil Lukas, dan Injil Markus. Pentingnya mengimani kitab Allah dapat mendatangkan sebuah kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat bagi umat manusia. Dan jika ada orang yang tidak percaya dengan adanya kitab-kitab Allah, maka orang tersebut akan dianggap melanggar perintah Allah dan dalam keadaan yang sangat tersesat. Walaupun kita seorang muslim, kita tidak hanya mengimani kitab Al-Quran saja, harus percaya adanya Al-Quran saja, tapi kita harus percaya adanya kitab-kitab yang lainnya. Pentingnya mengimani, mempercayai adanya kitab-kitab Allah tersebut akan memberikan keberkahan, kenikmatan yang luar biasa. Perbedaan kitab dan suhuf. Kitab dan suhuf merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Kitab merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Berikut adalah perbedaan kitab dan suhuf. Suhuf merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang masih berupa lembaran-lembaran dan isinya sangat simpel. Sedangkan kitab merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang sudah berupa buku atau kitab yang berisi sangat lengkap, lebih lengkap daripada isi suhuf.
kitab-kitab dan penerimanya. Kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari kata Ibrani yang berarti hukum atau pengajaran. Hukum adalah salah satu kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Kitab Zabur. Kitab Zabur berasal dari kata Zabaraya yang berarti menulis. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Daud. Kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi wasallam yang memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah agar manusia mengesahkannya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Waktu diturunkannya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dan Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, dan 77.845 kata. Wahyu pertama adalah surat Al-Alaq, yaitu ayat 15 diturunkannya pada malam ke-17 Ramadan pada tahun 6 atau 10 Masehi di Gua Hiro. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.